seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, dan dibuktikannya 70 prasasti yang dibentuk Yupa. Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai disebut Negeri Tujuh Yupa. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Para raja yang pernah memimpin di Kerajaan Kutai: Maharaja Kudungga, raja pertama di Kerajaan Kutai; Maharaja Aswawarman, raja kedua di Kerajaan Kutai; Maharaja Mulawarman, raja ketiga di Kerajaan Kutai. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa dibuat oleh Brahman atas kedermawanan Raja Mulawarman. Beginilah ilustrasi dari bentuk Kerajaan Kutai dan kehidupan pada masa Kerajaan Kutai. Penyebab peruntuhan kerajaan atau kemunduran kerajaan karena raja tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yakni Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Mayoritas agama pada masa Kerajaan Kutai adalah agama Hindu. Mengapa agama Hindu? Karena pada masa tersebut Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sana. Raja kedua adalah Pangeran Hanyakrawati. Dan raja ketiga adalah Sultan Agung Adiprabu Anyakrakusuma. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Gedung Songo, Candi Dieng, dan Candi Sambisari. Selain memperdagangkan produksi pertanian, masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, perkakas dari logam, pakaian, gula kelapa, arang, kapur sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu. Sejarah mencatat bahwa kerajaan berjarak Hindu di Jawa hampir mengalami kehancuran kala Kerajaan Mataram kuno hancur akibat bencana alam. Raja pada masa kepemimpinan. Ken Arok memerintah sebagai raja pertama Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Masa pemerintahannya tergolong singkat, yakni selama 5 tahun, karena Ken Arok tewas dibunuh pada 1227 Masehi. Ken Arok merupakan sosok yang berasal dari kalangan sederhana tetapi berhasil menjadi penguasa paling kuat di Jawa. Kisah hidupnya sangat terkenal karena diwarnai dengan petualangan, pengkhianatan, dan tragedi. Kehidupan masyarakat pada Kerajaan Singasari. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kartanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Agama masyarakat Kerajaan Singasari adalah agama Buddha. Nah, inilah masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Kartanegara. Lantas, apa penyebab keruntuhan Kerajaan Singasari?
Masa keemasan Singasari mulai memudar ketika Singasari lebih sibuk mengirim angkatan perangnya keluar Jawa ketimbang memperhatikan keseimbangan dalam negerinya sendiri. Menyusul runtuhnya Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Singasari pun berakhir. Raja pada masa kepemimpinan kerajaan Pajajaran dahulu adalah Sri Baduka Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Kehidupan masyarakat kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Puncak kejayaan kerajaan Pajajaran ada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi yang memerintah antara tahun 182 sampai 1521 Masehi. Prabu Siliwangi mempunyai nama lengkap Prabu Dewantaprana Sri Baduka Maharaja. Penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran adalah adanya serangan dari kerajaan Sunda yang lain, yaitu Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Banten sedang dipimpin oleh Maulana Yusuf yang melakukan penyebaran agama Islam melalui penaklukan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan kejayaannya dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Pendiri kerajaan ini sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Sriwijaya adalah Baginda Hyang Srijayanasa. Kerajaan ini mempunyai armada laut sebagai kekuatan militer yang sangat kuat. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat. Kondisi masyarakat, sosial budaya, berdagang atau pusat perdagangan. Runtuhan 1. Bandar Sriwijaya jauh pantai. 2. Adanya ekspedisi Pamalayu dan Singosari. 3. Serangan Kubilai Khas. 4. Persaingan dengan Islam. 5. Harga barang dan bea cukai di Sriwijaya semakin banyak. 6. Akibat serangan Majapahit 1377 Masehi. Penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya selanjutnya adalah serangan dari dinasti Chola India Selatan yang kala itu dipimpin oleh Rajendra Chola I.
Tapanjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur dan berpusat di Kota Dua. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Sejarah kemudian Kerajaan Kediri bermula dari cerita Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Sejarah Kerajaan Kediri atau Tapanjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawasa. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dalam ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Joko Jayabaya. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kediri karena adanya perang antara Kediri dan Tumapel Singosari di dekat desa Kanten. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, Tumapel pun berhasil menduduki Kediri. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Tirtanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1289. Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu dan berlokasi di Jawa Timur, dengan ibu kota yang terletak di Trowulang, Kabupaten Mojokerto. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia adalah anak Rakyat Jaya Dharma, Raja ke-26 Kerajaan Sunda Galuh, dan Dia Lembutal atau Dia Singhamurti, seorang putri Singasari, cucu Mahesa Cempaka atau Narasinghamurti, buyut dari Mahisa Wonggateleng, dan piut dari Ken Arok dan Ken Dedes. Berikut ini adalah beberapa nama raja Kerajaan Majapahit. Dan ini merupakan contoh prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Pada umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya yaitu pedagang dan pengrajin. Selain itu juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Majapahit juga diyakini sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar pada abad 13 sampai 15 Masehi. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit disimpulkan bahwa ada dua faktor, yaitu perang saudara dan serangan Kerajaan Demak. Terjadinya perang saudara yang terkenal adalah Perang Paregreg 1401 sampai 1406 yang dilakukan oleh Briwirabhumi. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada 358 Masehi. Prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Siaruteun. Prasasti Siaruteun berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Siaruteun. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. Yang ketiga, Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di tepi Sungai Cisadane dan dekat dengan Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten berbentuk batu besar dan memiliki pahatan atau goresan yang berupa gambar salur-saluran. Raja yang ada di Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Singawarman. Raja Singawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 358 sampai 382 Masehi. Dia adalah seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta. Raja Dharmawarman adalah raja kedua Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 382 sampai 395 Masehi. Ia adalah anak dari Jaya Singawarman. Ia dibesarkan di tepi kali Candraboga.
Namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Kerajaan Tarumanegara runtuh disebabkan oleh faktor serangan dari kerajaan lain. Pengalihan kekuasaan dan kekosongan kepemimpinan. Setelah wafatnya Raja Dinggawarman, tidak ada penerus kerajaan karena tidak memiliki putra. Kerajaan Tarumanegara berubah menjadi kerajaan Sunda di bawah Raja Tarusbawa. Raja pada masa kepemimpinan. Ken Arok memerintah sebagai raja pertama Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabumi. Masa pemerintahannya tergolong singkat, yakni selama 5 tahun. Karena Ken Arok tewas dibunuh pada 1227 Masehi. Ken Arok merupakan sosok yang berasal dari kalangan sederhana, tetapi berhasil menjadi penguasa paling kuat di Jawa. Kisah hidupnya sangat terkenal karena diwarnai dengan petualangan, pengkhianatan, dan tragedi. Kehidupan masyarakat pada Kerajaan Singasari. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kartanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Agama masyarakat Kerajaan Singasari adalah agama Buddha. Nah, inilah masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Kartanegara. Lantas, apa penyebab keruntuhan Kerajaan Singasari? Masa keemasan Singasari mulai memudar ketika Singasari lebih sibuk mengirim angkatan perangnya keluar Jawa ketimbang memperhatikan keseimbangan dalam negerinya sendiri. Menyusul runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Singasari pun berakhir. Raja pada masa kepemimpinan Kerajaan Pajajaran dahulu adalah Sri Baduka Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran ada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi yang memerintah antara tahun 182 sampai 1521 Masehi. Prabu Siliwangi mempunyai nama lengkap Prabu Dewantaprana Sri Baduka Maharaja. Penyebab runtuhnya Kerajaan Pajajaran adalah adanya serangan dari kerajaan Sunda yang lain, yaitu Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Banten sedang dipimpin oleh Maulana Yusuf yang melakukan penyebaran agama Islam melalui penaklukan.